Orang-orang memenggal kepala Barsisoh tepat saat ia sujud kepada setan. Assalamualaikum teman-teman, hari ini aku akan menceritakan kisah seorang laki-laki yang terkenal akan kesolehannya, yang dikenal sebagai orang yang ahli ibadah. Dia menghabiskan waktunya selama 70 tahun untuk fokus beribadah kepada Allah. Selama waktu 70 tahun, dia tidak pernah melakukan sedikit pun perbuatan maksiat. Yang dia lakukan setiap harinya hanyalah beribadah kepada Allah. Sampai iblis pun bingung karena laki-laki ini begitu kuat menahan godaan darinya. Ketakwaan dan kesolehannya pun terkenal di seluruh desa, sampai dikatakan tidak ada satupun yang menyamai ibadahnya laki-laki ini. Namun siapa yang mengira teman-teman, di akhir hidupnya justru dia melakukan dosa besar. Ia berzina dengan seorang gadis perempuan, lalu dia melakukan pembunuhan kepada gadis perempuan itu. Dan yang paling membagongkannya lagi adalah di akhir hidupnya, sebelum ia meninggal dunia, ia sempat-sempatnya melakukan sujud kepada iblis. Cerita ini disinggung oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 16 agar menjadi pelajaran bagi kita semua. Bagaimana cerita selengkapnya? Simak kisah ini sampai habis. Jadi teman-teman, pada zaman dahulu kala, di masanya Bani Israel, hiduplah seorang yang dijuluki Al-Abid, yang ahli ibadah, namanya adalah Barsisoh. Dia beribadah kepada Allah selama 70 tahun dan tidak ada seorang pun yang menandingi ibadahnya Barsisoh ini. Waktu selama 70 tahun itu, ia pergunakan untuk melakukan sholat, berzikir, berpuasa di dalam somaahnya atau tempat pertapaannya itu. Dia tidak pernah meninggalkan pertapaannya itu kecuali kalau memang ada hajat atau kebutuhan. Dan dia biasanya keluar dari pertapanya itu setiap 10 hari sekali. Semua orang telah membicarakan tentang kesolehan Barsisoh ini. Mereka mengatakan kalau Barsisoh ini adalah Al-Abid, yang ahli ibadah, yang tidak pernah melakukan maksiat selama 70 tahun. Para setan sudah mengelilinginya dan berusaha untuk menggoda dan memperdayanya, namun mereka tidak mampu menggodanya. Iblis sampai menghina bawahannya, yaitu setan-setan tadi, karena mereka tidak mampu menggoda Barsisoh ini. Bagaimana mungkin kalian kalah kepada satu orang laki-laki saja? Lalu iblis sang raja setan turun langsung untuk menggoda Barsisoh. Bahkan dia juga mengajak pembesar-pembesar dari kalangan setan-setan untuk menggoda ahli ibadah ini. Namun usahanya sia-sia, iblis dan para tentaranya tidak dapat menggoyahkan sedikit pun keimanan Barsisoh. Nah, dari sini kebayangkan kalian betapa teguhnya ketaatan Barsisoh ini kepada Allah, sampai-sampai iblis pun tidak dapat menjerumuskannya untuk melakukan sedikit pun perbuatan maksiat. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, Barsisoh terus melakukan ibadahnya kepada Allah. Sementara iblis terus berusaha menggodanya dengan berbagai macam cara. Hingga pada suatu hari, di desa tempatnya Barsisoh ini tinggal, dikisahkan terdapat 3 orang bersaudara. Mereka mempunyai saudara gadis perempuan dan mereka ingin melakukan jihad fisabilillah, ingin berperang di jalan Allah. Namun mereka khawatir kepada saudari perempuannya, siapa yang akan menjaganya ketika mereka pergi berperang. Dia sudah tidak memiliki ayah dan ibu, dan dia tidak memiliki seorang pun yang dapat menjaga dan melindunginya. Mereka bertiga akhirnya bermusyawarah hingga sampai kepada sebuah kesimpulan bahwa tidak ada seorang pun di desa itu yang paling dapat dipercaya selain Barsisoh Al-Abid. Sehingga mereka berencana untuk menitipkan saudari perempuannya itu kepada si Barsisoh. Mereka berencana akan membangun sebuah rumah di samping tempat ibadahnya Barsisoh agar Barsisoh dengan dapat mudah memantaunya. Akhirnya mereka pergi bergegas ke tempat pertapaannya Barsisoh. Mereka berkata kepada Barsisoh, "Wahai Barsisoh, kami ingin melakukan jihad fisabilillah. Kami ingin melakukan perang di jalan Allah. Namun saudari perempuan kami tidak ada seorang pun yang dapat menjaganya. Bagaimana menurutmu jika engkau yang menjaganya, wahai Barsisoh?" Barsisoh kemudian berkata, "Bagaimana mungkin aku dapat menjaganya, sedangkan aku tidak pernah memiliki waktu kosong. Semua waktuku kuhabiskan untuk fokus beribadah kepada Allah." "Tenang Barsisoh, kami berencana akan membangunkan sebuah rumah di samping tempat pertapaanmu ini agar engkau dapat dengan mudah memantaunya. Kami tidak meminta sedikit pun biaya darimu untuk memenuhi keperluan adik perempuan kami. Kami telah menyediakan makanan
yang cukup untuk memenuhi kebutuhan adik perempuan kami. Kamu tinggal mengambil makanan itu, mengetuk pintunya, dan meletakkan makanan di depan pintu. Setelah itu, kamu boleh kembali lagi ke pertapaanmu untuk melanjutkan ibadahmu. Singkat cerita, akhirnya Bersishoh mau menerima amanat itu. Dia menganggap ini adalah sebagai bentuk ibadah karena mengandung perbuatan baik kepada sesama manusia. Setelah membangun rumah di samping tempat ibadahnya Bersishoh, ketiga bersaudara itu lantas kemudian menitipkan adik perempuannya kepada Bersishoh. Lalu mereka mengucapkan salam kepada Bersishoh sebelum kemudian mereka pergi untuk melakukan jihad fisabilillah. Semua orang di desa itu sudah tahu kalau Bersishoh ini mendapatkan amanah untuk menjaga seorang gadis perempuan yang berada di samping somaahnya. Setiap hari berlalu, Bersishoh melakukan tugasnya, melakukan amanahnya dengan sangat baik. Dia mendatangi rumah gadis itu, kemudian mengetok pintu dan meletakkan makanan di depan pintu. Begitu ia lakukan setiap harinya. Dia tidak mengucapkan kata-kata sedikit pun kepada gadis yang ada di dalam rumah itu. Begitupun sebaliknya, sang gadis tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun kepada Bersishoh. Setelah meletakkan makanan, Bersishoh kemudian pergi lagi ke somaahnya untuk melanjutkan ibadahnya. Begitu aktivitas Bersishoh setiap harinya, meletakkan makanan, mengetok pintu, lalu pergi lagi ke tempat ibadahnya. Nah, suatu hari setan datang kepada Bersishoh. Setan lalu berkata, "Wahai Bersishoh, apakah kamu tahu kondisi gadis perempuan yang ada di dalam rumah itu? Apakah dia masih hidup atau sudah mati? Apakah dia sakit atau sehat-sehat saja? Atau mungkin dia membutuhkan sesuatu namun tidak dapat meminta bantuan kepada orang lain? Wahai Bersishoh, bukankah engkau yang mendapatkan amanah untuk menjaganya?" Bersishoh kemudian berkata, "Iya, aku yang mendapatkan amanah untuk menjaganya." Setan lalu berkata, "Ucapkanlah salam kepadanya untuk memastikan dia masih hidup dan baik-baik saja. Ucapkanlah salam kepadanya Bersishoh dari balik pintu itu. Tidak berdosa hukumnya jika kamu hanya mengucapkan salam dari balik pintu, lalu gadis itu menjawab salammu." Awalnya Bersishoh tidak mau menuruti saran dari setan. Namun seiring berjalannya waktu, Bersishoh terbujuk dengan rayuan setan. Ia menerima saran dari setan untuk mengucapkan salam untuk memastikan kondisi gadis perempuan itu apakah baik-baik saja. Maka mulailah Bersishoh mengetok pintu, lalu meletakkan makanan di depan pintu sembari mengucapkan salam kepada gadis perempuan yang ada di dalam rumah itu. Sang gadis menjawab salam dari dalam rumahnya dan Bersishoh pun kembali ke tempat pertapaannya untuk melakukan ibadah. Hal itu dilakukan Bersishoh setiap harinya. Dia mengetok pintu, lalu meletakkan makanan, mengucapkan salam, dan kembali lagi ke tempat ibadahnya. Pada suatu hari, seiring dengan berjalannya waktu, setan kemudian datang lagi kepada Bersishoh. Setan berkata, "Mungkin gadis itu butuh sesuatu namun dia malu untuk mengatakannya. Kamu tahu sendiri kan, dia itu dikurung di dalam rumahnya. Dia tidak dapat kemana-mana. Dan tentu saja, dia pasti memerlukan sesuatu di sana. Maka, tanyakan kepadanya, apakah kamu butuh sesuatu? Kasihan dia sendirian. Engkau diberi amanat untuk menjaganya. Kalau bukan kamu yang bertanya, lalu siapa lagi? Apakah kau rela dia keluar rumah untuk meminta bantuan kepada orang lain sehingga dapat menimbulkan fitnah?" Akhirnya Bersishoh menerima saran dari setan untuk menanyakan kebutuhan kepada sang gadis. Mulailah Bersishoh mengetuk pintu, meletakkan makanan di depan pintu, lalu mengucapkan salam, dan setelah itu dia mulai menanyakan, "Ya Fulana, alaki hajah, wahai Fulana, apakah ada yang kau butuhkan?" Jika butuh sesuatu, gadis itu akan mengatakannya, dan jika tidak, dia akan mengatakan sebaliknya. Setelah itu, Bersishoh kembali lagi ke pertapaannya untuk melanjutkan ibadahnya. Begitu yang Bersishoh lakukan setiap harinya, mengetok pintu, meletakkan makanan di depan pintu, lalu mengucapkan salam, dan menanyainya tentang apakah dia butuh sesuatu atau tidak. Nah, setan gembira dong dengan rencananya yang berjalan begitu mulus. Ia kemudian melanjutkan aksinya untuk menyesatkan sang ahli ibadah. Seiring berjalannya waktu, setan pun datang lagi menghampirinya. Setan lalu berkata, "Wahai Bersishoh, gadis itu kesepian, maka ajaklah dia bicara. Dia gadis yang kesepian, saudara-saudaranya pergi belum kembali, orang-orang pun tak ada yang memperdulikannya. Maka berbicaralah kepadanya, wahai Bersishoh, ajaklah dia berbicara. Kamu adalah laki-laki yang soleh, yang takut kepada Allah, dan kamu tidak akan melakukan sesuatu yang terlarang kepadanya." Awalnya Bersishoh tidak mau melakukan saran dari setan itu. Namun lama-kelamaan Bersishoh mulai terbujuk dengan rayuan setan, karena dia rasa itu adalah perbuatan baik untuk menyenangkan orang lain yang lagi kesepian. Akhirnya seperti biasa, mulailah Bersishoh ini mengetok pintu, meletakkan makanan di depan pintu, lalu mengucapkan salam dan menanyakan apakah dia
dia butuh sesuatu atau tidak. Dan setelah itu Bersisuh tidak langsung pergi lagi ke somaahnya, melainkan ngobrol sebentar dengan perempuan yang ada di dalam rumah itu. Setelah ngobrol-ngobrol sebentar, Bersisuh kemudian pergi ke somaahnya untuk melanjutkan ibadahnya. Begitu dia lakukan setiap harinya sesuai saran dari setan. Di sini dapat kita lihat langkah-langkah setan untuk menjerumuskan orang yang ahli ibadah berjalan dengan sangat mulus. Setan memoles setiap langkahnya dengan polesan ibadah, seolah-olah menyuruh targetnya untuk melakukan sebuah pekerjaan yang dibungkus dalam bentuk ibadah. Akhirnya, Bersisuh mulai ngobrol bersamanya dari balik pintu. Dia mulai menjadi teman bicaranya dengan alasan agar gadis yang ada di dalam rumah itu tidak merasa kesepian. Akhirnya, kegiatan bercakap-cakap itu, kegiatan ngobrol-ngobrol itu menjadi kebiasaan Bersisuh dan berlangsung cukup lama. Pada suatu hari, setan pun kembali lagi datang kepada Bersisuh. Setan lalu berkata, "Wahai Bersisuh, engkau berbicara dengan gadis ini dari balik pintu. Tidakkah engkau melihat orang-orang yang berlalu lalang berjalan di depanmu? Bagaimana kalau mereka menghinamu atas perilakumu ini? Seperti inikah orang yang ahli ibadah? Inikah Bersisuh yang dipuji-puji akan ketaatannya kepada Allah, namun dia berbicara dengan gadis yang bukan mahramnya dari balik pintu? Lalu apa yang harus aku berbuat?" kata Bersisuh. Nah, dari sini Bersisuh sudah mulai meminta saran kepada setan. Bagaimana menurutmu kalau kamu masuk saja ke dalam rumahnya? Kamu temui gadis itu di dalam rumahnya, sehingga kamu dapat ngobrol dengannya tanpa ada seorang pun yang tahu. Mana yang kamu pilih? Kamu ngobrol dengan perempuan itu di depan orang-orang, atau kamu ngobrol di dalam dan tidak ada seorang pun yang tahu? Kamu hanya tinggal masuk dan ngobrol sebentar saja, lalu setelah itu keluar. Bersisuh menolak untuk melakukan hal itu, namun setan terus meyakinkannya. Kamu adalah seorang laki-laki yang mustahil melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Ibadahmu yang engkau lakukan setiap hari, serta rasa takutmu kepada Allah akan mencegahmu untuk melakukan perbuatan maksiat. Gadis itu adalah gadis solehah, dan engkau adalah orang soleh. Kalian berdua tidak akan melakukan hal-hal yang diharamkan di dalam sana. Akhirnya, Bersisuh mulai menerima bujukan setan. Ia mengetuk pintu, mengucapkan salam, lalu mengantarkan makanan ke dalam, menanyanya apakah dia butuh sesuatu, dan ngobrol sebentar. Setelah itu keluar lagi menuju tempat pertapaannya. Awalnya Bersisuh tidak melakukan hal-hal yang bukan-bukan. Ia hanya mengantarkan makanan, ngobrol sebentar, dan setelah itu keluar. Namun, seiring berjalannya waktu, setan tentunya tidak akan membiarkan Bersisuh berada di tempat yang aman. Setan terus membisiki bisikan jahat ke dalam hati Bersisuh. Bersisuh mulai nyaman dengan gadis itu, ia mulai nyaman berbicara dengan gadis itu, dan tanpa disadari ia mulai menyentuh gadis itu. Dan dari sentuhan itu, ia mulai menciumnya. Awalnya hanya coba-coba, loh kok enak. Hingga laki-laki yang ahli ibadah itu jatuh ke dalam perbuatan yang sangat keji, yang sangat diinginkan setan terjadi, yaitu perbuatan zina. Akhirnya usaha setan yang bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun untuk menggoda Bersisuh al-Abid, akhirnya terjadi juga setelah kehadiran seorang perempuan dalam kehidupannya. Bersisuh yang semasa hidupnya tidak pernah melakukan sedikit pun perbuatan maksiat, akhirnya pada waktu itu melakukan perbuatan maksiat yang besar, yaitu perbuatan zina. Lalu apakah tugas setan sudah selesai dan dia telah mendapatkan apa yang dia inginkan? Belum. Ini masih awal dari segalanya. Akhirnya Bersisuh kembali ke somaahnya, kembali ke pertapaannya dengan membawa penyesalan. Ia menangis di dalam memohon ampunan kepada Allah. Dan setelah kejadian itu, Bersisuh tidak lagi mendekati gadis itu. Setelah kejadian itu, Bersisuh hanya mengantarkan makanan saja. Dia tidak lagi ngobrol dengan perempuan itu. Dia tidak lagi mengucapkan salam, hanya mengantarkan makanan saja. Dan setelah itu Bersisuh pergi lagi ke tempat somaahnya untuk minta ampunan kepada Allah. Hingga pada suatu hari, sang gadis itu berkata kepada Bersisuh ketika mengantarkan makanan, "Wahai Fulan, aku telah hamil. Sesungguhnya aku telah hamil mengandung anakmu." Bersisuh yang mendengar hal itu sangat menyesal dan sangat bersedih dan terus menyalahkan dirinya sendiri. Setiap harinya Bersisuh meminta ampunan kepada Allah. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, perut sang gadis terus membesar. Sedangkan saudara-saudara sang gadis masih belum juga pulang. Hingga pada suatu hari ketika Bersisuh mengantarkan makanan, perempuan itu berkata kepada Bersisuh, "Wahai Bersisuh, sesungguhnya aku telah melahirkan. Bayi ini adalah anakmu." Bersisuh gemetar. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Yang ada hanyalah rasa takut jika saudara-saudaranya telah pulang dan mengetahui semuanya, mereka pasti akan membunuhnya dan dia akan menjadi celaan orang-orang. Di tengah kegelisahan dan ketakutan itu, setan akhirnya datang. "Apa yang harus aku lakukan?" kata Bersisuh kepada setan.
ambillah bayi itu dari ibunya. Lalu apa yang harus aku lakukan kepadanya? Bunuhlah, tidak ada cara lagi selain membunuhnya. Bunuhlah bayi itu dan pendamlah dia seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Perempuan itu tidak mempunyai bukti jika dia menuduhmu dan tidak ada seorang pun yang tahu tentang kejadian ini. Tanpa berpikir panjang, Barsisa lalu masuk ke rumah gadis itu. Apa yang akan kamu lakukan? Barsisa kemudian mengambil bayi itu, lalu pergi ke tanah lapang, kemudian menyembelihnya, lalu menguburkannya. Lihat, seorang Barsisa yang ahli ibadah telah melakukan perbuatan zina, lalu menambah dosa lagi dengan melakukan pembunuhan. Lalu akhirnya Barsisa kembali pulang seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Di tengah jalan, setan kemudian menghampirinya lagi. Wahai Barsisa, tahukah kamu apa yang telah kau perbuat? Kamu telah membunuh anak gadis itu. Apakah kamu kira gadis itu akan diam saja atas apa yang telah kau perbuat kepadanya? Demi Allah, jika saudara-saudaranya telah pulang, dia pasti akan mengadu kepada mereka dan pasti akan membongkar segala apa yang telah engkau lakukan kepadanya. Lalu apa yang harus aku perbuat? Kata Barsisa dengan gemetar. Bunuh juga perempuan itu sebagaimana kau telah membunuh anaknya. Kau tinggal bilang saja kepada saudara-saudaranya kalau gadis itu sakit lalu meninggal. Tanpa berpikir lama, Barsisa bergegas menuju rumah perempuan itu. Dengan pisau yang ada di tangannya, dia pergi menuju perempuan itu lalu menjalankan pisau di atas lehernya. Dengan bersimbah cairan merah, akhirnya gadis itu menghembuskan nafas terakhirnya. Barsisa lalu mengubur jasad perempuan itu di tempat di mana dia telah mengubur anaknya. Setelah beberapa waktu, akhirnya ketiga bersaudara itu kembali pulang dari peperangan. Mereka kemudian bergegas menuju saudarinya dan mereka terkejut karena menemukannya tidak ada. Akhirnya mereka menuju Barsisa ke tempat pertapaannya. Wahai Barsisa Al-Abid, di manakah saudari kami? Barsisa berkata, maafkan aku sebelumnya. Sebenarnya gadis itu jatuh sakit dan aku telah mengobatinya. Namun nyawanya tidak tertolong. Lihat, seorang yang ahli ibadah selama 70 tahun tidak pernah melakukan perbuatan maksiat. Sekalinya bermaksiat, dia melakukan dosa perbuatan zina. Lalu dia berani menambah dosanya dengan melakukan pembunuhan 2 kali. Lalu menambah dosa lagi dengan berbohong. Akhirnya mendengar penjelasan Barsisa, ketiga bersaudara itu pulang ke rumahnya dalam keadaan bersedih. Apakah tugas setan sudah selesai dan semuanya akan aman-aman saja? Tentu saja tidak. Setan kemudian datang kepada satu persatu dari ketiga orang bersaudara itu. Setan masuk ke dalam mimpi setiap dari mereka dan memberitahukan mereka tentang apa yang sebenarnya terjadi kepada adik perempuan mereka. Saudari kalian tidak mati karena sakit, melainkan Barsisa berzina dengannya hingga dia hamil lalu melahirkan, lalu dia menyembelih anak itu bersama ibunya dan dikuburkan di tempat yang sama. Di pagi harinya mereka duduk bersama dan menceritakan mimpi mereka semalam. Salah satu dari mereka menceritakan mimpinya dan yang lainnya terkejut karena mimpi mereka sama. Jangan-jangan ini adalah sebuah petunjuk dari sebuah kebenaran. Akhirnya mereka bertiga bergegas menuju tanah yang ditunjukkan di dalam mimpinya. Mereka kemudian menggali tanah itu dan mereka kemudian dikejutkan dengan jasad saudari perempuannya yang sudah bergeletak tak bernyawa dengan goresan pisau di lehernya. Serta mereka temukan seorang bayi yang dikubur di sampingnya. Mereka akhirnya tahu bahwa saudari perempuannya itu mati bukan karena sakit, melainkan karena dibunuh. Tanpa basa-basi, dengan membawa amarah yang besar, mereka kemudian menuju Barsisa Al-Abid. Mereka menyeretnya dari tempat ibadahnya. Mereka lalu merobohkan tempat ibadahnya itu. Semua orang telah mendengar kabar itu. Perbuatan keji yang dilakukan Barsisa akhirnya tersebar luas. Dia kemudian disalib, dipukuli, dan banyak orang-orang yang menghinanya. Dikatakan setiap orang yang melewatinya pasti berhenti untuk mencaci maki Barsisa habis-habisan. Hei Barsisa, di mana ibadahmu wahai Barsisa? Di mana sholatmu? Kenapa kamu begitu tega melakukan hal ini wahai Barsisa yang ahli ibadah? Akhirnya para warga membawa Barsisa ke tempat eksekusi. Umpatan dan hinaan disemburkannya habis-habisan kepadanya. Barsisa hanya bisa diam dan pasrah dengan tubuh yang lemas karena dipukuli warga. Dia hanya dapat menunggu detik-detik dirinya akan dieksekusi mati. Apakah tugas setan sudah berakhir? Tentu saja tidak. Tugas setan selanjutnya dan merupakan tugas utama bagi setan adalah membuat orang mati dalam keadaan kafir. Setan akan terus melakukan tipu daya kepada manusia sampai titik penghabisan. Di detik-detik terakhir saat Barsisa akan dieksekusi, setan datang kepadanya. Setan datang untuk menggoda Barsisa yang sudah dalam keadaan lemas. Wahai Barsisa, aku telah melakukan semua ini bersamamu, dan sekarang aku ingin membebaskanmu dari semua ini. Benarkah itu? Tolong selamatkan aku.
tolong bebaskan aku dari sini. Yang dirasakan bersiswa pada waktu itu hanyalah rasa ketakutan, teman-teman. Rasa takut itu terus menyelimuti dirinya. Yang ia inginkan pada waktu itu hanyalah ingin bebas dari eksekusi walaupun dengan cara apapun. Setan berkata, aku akan menyelamatkanmu, wahai bersiswa. Kamu jangan takut. Aku janji akan menyelamatkanmu dan kamu tidak akan mati. Tolong aku, tolong selamatkan aku, tolong keluarkan aku dari sini, kata bersiswa. Wahai bersiswa, aku hanya meminta satu permintaan kepadamu dan kamu akan selamat. Permintaan apa itu? Sujudlah padaku. Kamu bilang apa? Sujudlah padaku dan kamu akan selamat. Setelah itu, kamu dapat lagi istiqomah melakukan ibadah-ibadahmu. Kamu tinggal bertaubat kepada Tuhanmu. Dan setelah itu, kamu dapat memperbaiki hubunganmu lagi dengan Tuhanmu. Kamu akan selamat dari kematian dan tidak akan dibunuh. Dan kamu dapat lagi beribadah kepada Tuhanmu sepanjang waktu. Maka, sujudlah kepadaku dan kamu akan selamat. Bersiswa berkata, tidak. Aku tidak akan sujud kepadamu. Aku hanya akan bersujud kepada Allah. Sujudlah padaku, wahai bersiswa. Tidak, aku tidak akan sujud kepadamu. Lalu tiba-tiba orang-orang mulai mendekati bersiswa. Mereka hendak mulai mengeksekusinya. Bersiswa merasa sangat ketakutan dan kepanikan menyelimuti hatinya. Di samping itu, setan terus membujuknya dan mengiming-imingkan keselamatan kepadanya. Sujudlah kepadaku, bersiswa, kamu akan selamat. Hingga pada akhirnya, bersiswa sujud kepada setan dengan harapan setan akan menyelamatinya. Namun di saat bersiswa sujud kepada setan, di saat itu pula pedang menebas lehernya. Orang-orang memenggal kepala bersiswa tepat saat ia sujud kepada setan. Setan lalu meninggalkannya mati dalam keadaan syirik dan kekafiran. Allah kemudian menurunkan ayat kepada Nabi Muhammad yang berisi cerita bersiswa ini sebagai pelajaran kepada umat Nabi Muhammad agar tidak berperilaku dengan perilaku yang sama, yaitu mengikuti setiap bisikan-bisikan setan. Kamatsali syaitani idz qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'um minka inni akhafullaha rabbal alamin. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. Gimana pemirsa, menurut kalian kisah ini? Ternyata ibadah seseorang bukanlah penentu akhir dia itu selamat atau tidak. Namun bukan berarti kisah ini membuat kita tidak mau untuk beribadah, karena percuma kita ibadah jika Allah menghendaki kita mati dalam keadaan tidak baik. Justru kisah ini memberitahukan kepada kita bahwa orang yang ahli ibadah saja belum tentu dia itu mati dalam keadaan baik lalu masuk surga. Lebih-lebih orang yang tidak melakukan ibadah. Mungkin itu hikmah yang bisa kita petik dari kisah ini, teman-teman. Semoga bisa bermanfaat. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk perkembangan channel ini. Dan jika kalian ingin request kisah-kisah apa yang akan kita bahas selanjutnya, tinggal kalian komen saja di bawah. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di kisah selanjutnya. Assalamualaikum.